Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan salah satu cerita rakyat yang terkenal dari Jawa Timur, yaitu kisah Keong Mas. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan aktifkan loncengnya ya. Karena di sini kalian bisa banyak mendengarkan dongeng Indonesia maupun dunia. Diceritakan pada zaman dahulu kala, hidup seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa, di mana kerajaan tersebut bernama Kerajaan Daha. Raja Kertamarta yang bijaksana mempunyai 2 orang putri yang cantik bernama Dewi Sekartaji atau Candrakirana dan Dewi Galuh Ajeng. Mereka hidup berbahagia dan tentu saja serba berkecukupan. Pada suatu hari, seorang pangeran yang tampan rupawan datang dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha untuk mencari seorang istri. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati atau juga dikenal dengan Panji Asmarabangun. Kedatangan pangeran tersebut untuk kemudian melamar Putri Candrakirana disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Namun sayangnya, pertunangan tersebut membuat saudara perempuan satu-satunya Candrakirana, yaitu Dewi Galuh Ajeng, merasa iri hati. Sebab Dewi Galuh Ajeng merasa Raden Inu lebih cocok jika bersanding dengannya dibanding saudara perempuannya tersebut. Karena rasa iri hati yang demikian dalam, Dewi Galuh pun gelap mata. Hingga akhirnya ia pergi ke kediaman seorang nenek sihir lalu meminta bantuannya untuk membuat Candrakirana berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Untuk melancarkan niatnya, sebelum nenek sihir bertindak, Dewi Galuh juga memfitnah Candrakirana sehingga Candrakirana diusir dari istana. Ketika Candrakirana berjalan menyusuri perairan, nenek sihir pun muncul, lalu menyihirnya menjadi keong mas dan membuangnya ke perairan. Tapi dikatakan juga bahwa sihir ini akan sirna apabila keong mas ini berhasil berjumpa dengan tunangannya yaitu Pangeran Inu. Di lain hari, seorang nenek dadapan yang baik hati sedang mencari ikan menggunakan jala di sungai tempat keong mas dibuang. Tanpa disadarinya, keong mas tersangkut di jala nenek dadapan tersebut dan keong mas akhirnya dibawa pulang oleh nenek itu. Keesokan harinya, sang nenek kembali lagi ke sungai untuk mencari ikan. Tapi sayangnya, kali itu tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalanya. Sang nenek lalu pulang dengan perasaan sedih karena hari itu tidak ada apapun yang bisa ia makan. Tidak seekor ikan pun masuk ke jalaku hari ini. Lalu, apa yang bisa kumakan di rumah? Tapi betapa terkejutnya dia, begitu sampai di rumah, ia melihat sudah tersedia berbagai jenis macam makanan di meja makan rumahnya. Nenek baik hati tersebut bertanya-tanya, siapa gerangan yang menyediakan bahan makanan, lalu memasakkan semua makanan itu untuknya. Dan itu bukan hanya sekali terjadi. Kejadian tersebut terjadi setiap hari dan ini membuat nenek dadapan menjadi penasaran. Hingga kemudian pada suatu pagi, sebelum ia berangkat pergi ke sungai, nenek tersebut mengintip ke dalam rumahnya untuk mengetahui siapa yang telah menyiapkan makanan untuknya. Betapa kagetnya ia ketika melihat keong mas yang ditemukannya di sungai tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik. Sang nenek dadapan akhirnya masuk ke dalam rumah dan menyapa wanita cantik tersebut. "Siapakah kau, wahai putri cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya nenek dadapan. "Aku adalah putri kerajaan Daha, Nek. Aku telah disihir menjadi seekor keong mas oleh seorang nenek sihir. Nenek sihir itu merupakan utusan saudaraku sendiri karena ia merasa iri kepadaku," kata wanita cantik tersebut. Setelah menjawab pertanyaan nenek dadapan, Candrakirana berubah kembali menjadi keong mas. Sementara itu di sisi lain, Raden Inu Kartapati rupanya tidak tinggal diam saat mendengar Putri Candrakirana menghilang dari istana. Ia pun kemudian mencari calon istrinya tersebut dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir suruhan Dewi